ketemu lagi ame saya. Pemirsa, kasus dugaan korupsi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten tengah diusut KPK. 5 orang tersangka. Tersangka ini 2 orang dari pejabat Bank Jabar Banten. Ya, itu kan kewenangan yang dimiliki oleh KPK. Yang terpenting bagi kita adalah mendorong agar manajemen BJB tetap bekerja dengan baik, melayani seluruh nasabahnya dengan baik. Halo, kembali lagi dengan Purwakarta Turunan Kidul. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas tentang kasus mega korupsi di Jawa Barat, yaitu korupsi dana iklan Bank BJB, yang juga ternyata melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Penggeledahan rumah Ridwan Kamil dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, yang sebelumnya telah menetapkan sedikitnya 5 orang tersangka dalam kasus korupsi penempatan dana iklan oleh Bank BJB yang merugikan keuangan negara hingga 222 miliar rupiah. Sebelum menetapkan 5 orang tersangka, KPK sendiri pada tanggal 27 Februari 2025 telah menerbitkan 5 surat perintah penyidikan, sprindik, sekaligus menetapkan 5 orang tersangka, 2 orang diantaranya dari pemerintahan, sementara 3 orang lainnya dari pihak swasta. 5 orang tersangka. Tersangka ini 2 orang dari pejabat Bank Jabar Banten, kemudian 3 orang dari swasta. Tidak berselang lama atau 2 pekan setelahnya, KPK resmi mengumumkan nama-nama 5 tersangka yang terlibat dalam kasus mega korupsi Bank BJB. Kelimanya memiliki peran penting dalam kasus korupsi Bank BJB. Tidak salah bila mereka ditetapkan sebagai tersangka. Kelima nama tersebut yakni Yudi Renaldi selaku mantan Direktur Utama Bank BJB, Widi Hartoto selaku pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB, Asikin Dulmanan selaku pengendali Agensi Anteja Mulia Tama dan Cakrawala Kreasi Mandiri, Suhendrik selaku pengendali Agensi BSC Advertising dan PT Wahana Semesta Bandung Express, Raden Sofan Jaya Kusuma selaku pengendali PT Cipta Karya Sukses Bersama CKSB dan PT Cipta Karya Mandiri bersama CKMB. Kelimanya berperan penting atas korupsi penempatan iklan Bank BJB yang menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Lalu, bagaimana kronologinya dalam kasus korupsi Bank BJB ini? Pada masa pandemi COVID-19 lalu, atau tepatnya pada tahun 2021-2022, dan semester pertama tahun 2023, Bank BJB melalui Divisi Corporate Secretary merealisasikan belanja beban promosi umum dan produk Bank BJB senilai 409 miliar rupiah yang sumber dananya berasal dari non-budgeter atau CSR, yang ditayangkan di media televisi, media cetak, dan media online. Mungkin salah satu iklannya juga tayang pada awal video ini tentang DigiCash. Wih, ketemu lagi ame saya. Masak air biar matang. Namun, di balik realisasi iklan promosi dan produk Bank BJB tersebut, ternyata telah dilakukan skema untuk memenangkan agensi-agensi iklan yang telah ditunjuk dengan komitmen-komitmen yang memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan kas daerah. Penunjukan agensi-agensi tersebut tentu dipastikan melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa karena tidak melalui lelang yang fair. Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Kamis, 13 Maret 2025, petang mengatakan, ditemukan fakta bahwa lingkup pekerjaan yang dilakukan agensi hanya menempatkan iklan sesuai permintaan BJB serta penunjukan agensi dilakukan dengan melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa. 2021 sampai pertengahan 2023, Bank Jabar Banten ini merealisasikan belanja beban promosi umum dan produk bank yang dikelola oleh Divisi Korsek. Pasalnya, sejak awal total, uang 222 miliar rupiah tersebut digunakan sebagai dana non-budgeter oleh Bank BJB yang sejak awal disetujui Yudi Renaldi bersama-sama Widi Hartoto untuk bekerja sama dengan 6 agensi tersebut. Bahkan, Dirut Bank BJB Yudi Renaldi dan Korsek, Bank BJB selaku pejabat pembuat komitmen PPK. Widi Hartoto sama dengan sengaja melakukan tindakan perbuatan melawan hukum dengan cara keduanya disebut mengetahui dan atau menyiapkan pengadaan jasa agensi tahun 2021 sampai 2023 sebagai sarana kickback. Keduanya mengetahui dan atau memerintahkan pengguna barang untuk bersepakat dengan rekanan jasa agensi dalam penggunaan kickback. Yudi dan Widi disebut mengetahui dan atau memerintahkan panitia pengadaan untuk mengatur pemilihan agar memenangkan rekanan yang disepakati.
mereka mengetahui penggunaan uang yang menjadi dana non-budgeter Bank BJB tersebut. Tidak saja itu, diketahui bahwa dalam proses menyusun dokumen HPS, harga perkiraan sendiri ternyata bukan berupa nilai pekerjaan, melainkan fee agensi guna menghindari lelang. Kemudian memerintahkan panitia pengadaan agar tidak melakukan verifikasi dokumen penyedia sesuai SOP. Kemudian para tersangka juga membuat penilaian tambahan setelah pemasukan penawaran sehingga terjadi post bidding. Lebih parah lagi bahwa dari 6 agensi iklan yang mendapatkan realisasi belanja iklan tersebut, ternyata dikelola oleh hanya 3 orang atau masing-masing orang memiliki 2 agensi iklan. Dengan rincian seperti berikut, PT CKSB mendapatkan realisasi iklan sebesar 105 miliar rupiah, PT CKMB mendapatkan 41 miliar rupiah, PT Anteja Mulia Tama mendapatkan 99 miliar rupiah, PT Cakrawala Kreasi Mandiri mendapatkan 81 miliar rupiah, PT WSBE mendapatkan 49 miliar rupiah, dan PT BSC Advertising mendapatkan 33 miliar rupiah. Jika ditotal dari seluruhnya, maka diperoleh 409 miliar rupiah. Dari 409 miliar rupiah yang ditempatkan dipotong dengan pajak, kurang lebih nanti jatuhnya 300 miliar rupiah. Hanya kurang lebih 100 miliar rupiah yang ditempatkan sesuai dengan real pekerjaan yang dilakukan. KPK sendiri belum melakukan testing secara detail apakah yang 100 miliar rupiah ini benar-benar dibelanjakan untuk iklan. Namun pastinya yang tidak real ataupun fiktif pasti nuah sebesar 222 miliar rupiah selama kurun waktu 2,5 tahun tersebut. Atas perbuatannya, Yudi DKK disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU Tipikor. Para tersangka belum dilakukan penahanan tetapi sudah dicegah bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Apakah Ridwan Kamil terlibat selama proses penyidikan? KPK sedikitnya telah menggeledah 12 tempat. 2 diantaranya adalah rumah kediaman mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan kantor BJB di Bandung. Sejumlah barang bukti termasuk dokumen-dokumen, catatan pengeluaran dana non-budgeter, dan deposito 70 miliar rupiah diduga terkait perkara telah diamankan, serta kendaraan roda 4 dan akan dikonfirmasi kepada para saksi untuk dilakukan penyitaan. KPK sendiri sudah memetakan pihak-pihak yang menikmati dana non-budgeter dan menemukan bahwa para pihak yang menerima dana tersebut telah menggunakannya, bahkan ada yang disamarkan. Ditransfer, dibelanjakan, kemudian dirubah pakai atas nama orang lain. Sehingga dari proses penggeledahan sudah ditemukan petunjuk tersebut dan akan diperdalam nanti di proses penyidikan yang akan datang oleh KPK. Menurut keterangan resmi KPK, langkah pemanggilan ini diperlukan untuk memeriksa lebih lanjut barang bukti yang telah disita dari rumah pribadi Ridwan Kamil dalam penggeledahan beberapa waktu lalu. Kapan akan dipanggil? Nanti pasti akan kita panggil Ridwan Kamil, karena di rumah yang bersangkutan, kita laksanakan penggeledahan, dan ada beberapa barang bukti yang kita sita, tentunya harus kita klarifikasi kepada yang bersangkutan. Jelas, PLH Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo, saat memberikan pernyataan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis, 13 Maret 2025. Pastinya, pasca rumah Ridwan Kamil digeledah KPK, mantan Presiden RI, Joko Widodo merasa kaget. Menurut Jokowi, semua proses hukum harus dilalui. Jokowi juga melihat semua bisa belajar dari kasus-kasus hukum yang terlibat. Jokowi juga mengaku sangat kaget. Seperti kita ketahui, Jokowi menyampaikan dukungan kepada Ridwan Kamil usai pertemuan keduanya dan relawan yang digelar pada Senin malam, 18 November 2024, lalu di Kaizen Heritage, Jakarta Pusat. Jokowi mengatakan salah satu alasannya mendukung Ridwan sebagai Gubernur Jakarta adalah pengalamannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Selain itu, rekam jejak Ridwan di dunia arsitek dinilai Jokowi membuatnya memahami ilmu tata kota. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena sudah rekam jejak. Saya ulang, kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Tanggapan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi pasca kediaman Ridwan Kamil digeledah KPK, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi selesai menghadiri acara serah terima jabatan Kepala BPK. Perwakilan Jabar, Kang Deddy menanggapi bahwa penggeledahan itu merupakan kewenangan KPK. Sama KPK kemarin Pak. Kenapa? Digeledah Ya itu kan kewenangan yang dimiliki oleh KPK. Yang terpenting bagi kita adalah mendorong agar manajemen BJB tetap bekerja dengan baik, melayani seluruh nasabahnya dengan baik. Pasalnya, ke depan Kang Deddy ingin mendorong manajemen Bank BJB melayani seluruh nasabahnya dengan baik, dan Kang Deddy memastikan regulasi hukum tetap berjalan yang terpenting lagi.
bahwa dengan adanya kasus ini menjadi momentum bagi Bank BJB untuk melakukan perbaikan pembenahan. Kang Deddy Mulyadi sebelumnya juga menginginkan agar struktur di Bank BJB lebih dirampingkan dengan mengedepankan sosok yang memiliki standar layanan maksimum kepada masyarakat, utamanya nasabah Bank BJB. Karena strukturnya ramping, maka Bank BJB juga harus dapat menurunkan biaya operasional agar lebih efisien. Kang Deddy bahkan meminta biaya operasional BJB maksimal di 50% dari total regulasi yang ada di BJB. Kang Deddy pun memberikan standar siap nanti yang akan layak memimpin Bank BJB, yaitu sosok yang dapat merampingkan struktur, merampingkan operasional. Untuk menentukan siapa yang layak memimpin Bank BJB ke depan, Kang Deddy pun memastikan bahwa seluruh proses penentuan tidak dilakukan dengan cara politis atau bahkan lobi-lobi politik agar Bank BJB menjadi lembaga perbankan yang independen. Sehingga bisa dapat disimpulkan dalam perkara kasus korupsi Bank BJB ini, Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar menginginkan ada pembenahan struktural untuk menghasilkan lembaga keuangan yang akuntabel, kredibel, transparan, dan dipercaya publik Jawa Barat. Karena Kang Deddy Mulyadi yakin pembenahan lembaga keuangan hingga BUMD di Jawa Barat dapat meningkatkan kepercayaan tidak saja kepada Pemprov Jabar, tetapi juga kepada seluruh BUMD yang dimiliki Pemprov Jabar. Orangnya harus dirampingkan, jangan terlalu banyak. Pilihlah orang-orang yang memiliki standarisasi layanan yang kuat. Kemudian yang ketiga, BJB harus menurunkan biaya operasional yang terlalu tinggi. Nah kan, kenapa? Karena biaya operasional terlalu tinggi cenderung inefisien. Dia harus efisien sehingga dalam bahasa saya biaya operasionalnya minimal 45-50% dari total regulasi yang ada di BJB. Kemudian yang keempat, BJB harus bisa merampingkan kantor-kantor cabang yang terlalu banyak. Nah, keempat ini orang yang memiliki kesanggupan melaksanakan keempat ini ya bisa menjadi direktur utama. Kalau tidak memiliki kesanggupan, ya jangan. Karena memimpin BJB adalah memimpin sebuah lembaga untuk menuju lembaga perbankan yang kuat, yang memiliki otorisasi yang kuat dalam pengelolaan keuangan di Jawa Barat. Dan ini adalah lembaga perbankan kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Yang pertama, saya ingin mengedepankan independensi. Yang namanya bank itu harus independen. Saya sampaikan bahwa tidak boleh ada langkah-langkah politik, intervensi-intervensi politik, lobby-lobby politik untuk kepentingan pemilihan dirut Bank Jabar. Untuk itu saya memberikan kewenangan penuh kepada lembaga yang memiliki otoritas melakukan seleksi terhadap calon dirut Bank Jabar. Dirutnya bisa berasal dari mana saja. Yang penting memiliki beberapa kualifikasi. Ada 4 kualifikasi yang nanti saya sampaikan sebagai orang yang hari ini memiliki tugas, ya kan, memiliki saham terbesar di Bank Jabar sebagai gubernur. Yang pertama, dia harus bisa melakukan restrukturisasi jabatan di BJB, sehingga BJB ke depan itu harus menjadi lembaga yang ramping, tidak terlalu banyak orang. Jumlah direkturnya cukup 3 orang, komisarisnya cukup 3 orang, strukturnya tidak boleh ada wakil-wakil. Saya dengar tahu istilah perbankannya apa. Kalau dalam bahasa saya nggak boleh lagi ada wakil direktur, wakil manajer nggak boleh. Cukup 1 aja direktur manajer. Itu yang pertama. Yang kedua, itu harus mampu melakukan strukturisasi sumber daya manusia. Bahwa SDM yang dianggap tidak mumpuni di BJB harus berani di-resign. Karena ini bagian membangun kredibilitas lembaga perbankan. Jadi jumlah orangnya jangan terlalu banyak, pegawainya jangan numpuk seperti hari ini. Ini adalah bagian, apalagi pegawai-pegawai yang mohon maaf tanda kutip katanya gitu loh, katanya karena anak pejabat jadi pegawai PJB. Nggak boleh lagi terjadi PJB. PJB itu bukan sekretariat daerah, ya kan? Tapi lembaga perbankan independen harus dijaga kredibilitasnya karena ini adalah lembaga yang sudah menjadi lembaga go public. Pernyataan Bapak respon terkait BJB mungkin langsung aja Pak. Jadi yang pertama bahwa saya sudah mendapat laporan dari komisaris BJB, direktur utama menyatakan mengundurkan diri, dan sikap mengundurkan diri itu menurut saya sikap yang sangat baik karena bagaimanapun bahwa kelembagaan berbeda dengan personal. Artinya tindakan yang dilakukan oleh mantan dirut BJB itu adalah tindakan personal. Tapi BJB sendiri adalah kelembagaan
perbankan milik rakyat Jawa Barat yang harus dijaga integritasnya sehingga bisa terus tumbuh menjadi bank terpercaya di seluruh Indonesia, bukan hanya Jawa Barat. Nah, oke, sekian dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum.